Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas materi bab 9 tentang pengaruh pajak pada analisis ekonomi teknik. Nah, apa sih definisi perhitungan pajak itu? Sebelum saya masuk ke definisi perhitungan pajak, nah, apa sih itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, definisi perhitungan pajak. Yang pertama, pendapatan kotor atau gross income adalah jumlah semua pendapat baik yang berasal dari penjualan maupun pendapatan bunga selama satu periode akuntansi. Yang kedua, pengeluaran atau expense adalah ongkos-ongkos yang harus ditanggung ketika terjadi transaksi bisnis, termasuk diantaranya pengeluaran bunga atas pinjaman modal dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Ketiga, pendapatan terkena pajak atau taxable income adalah jumlah pendapat yang akan dikenakan pajak pendapat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Rumusnya itu TI sama dengan DI kurang E kurang D, di mana TI pendapat terkena pajak, GI pendapat kotor. TI adalah pendapat terkena pajak, GI adalah pendapat kotor, E adalah pengeluaran, dan D depresiasi atau penyusutan. Pendapatan kapital atau capital gain adalah suatu pendapat yang diperoleh apabila harga jual dari suatu aset melebihi harga belinya. Dengan rumus CG sama dengan SP kurang PP, di mana CG adalah pendapatan kapital, SP adalah harga jual aset, PP adalah harga beli aset, dan nilai CG kurang 0 apabila penjualan dapat berlangsung. Pembelian aset yang bersangkutan dalam selang 1 tahun dinamakan jangka pendek atau short term gain, sedangkan pendapatan melebihi setahun dinamakan kapital jangka panjang atau long term gain. Kerugian kapital atau capital loss terjadi bila harga jual suatu aset kurang dari nilai bukunya. Kerugian kapital dihitung sebagai berikut. CL sama dengan BF kurang SP, di mana CL adalah kerugian kapital, BF adalah nilai buku aset tersebut pada saat penjualan berlangsung, SP harga jual dari aset tersebut. Istilah kerugian kapital jangka pendek atau short term loss atau biasanya disebut STL, dan kerugian kapital jangka panjang atau disebut long term loss atau singkatannya LTG didefinisikan yaitu sama-sama menggunakan selang waktu 1 tahun sebagai pembatasannya. Dan yang terakhir, recapture depreciation atau singkatan dari RD adalah pendapatan yang terkena pajak bukan sebagai pendapatan kapital. Perhitungan RD pada saat penjualan berlangsung adalah RD sama dengan SP kurang SF, di mana RD lebih dari 0. Bila harga jualnya melebihi harga belinya, maka akan diperoleh pendapatan kapital. Selanjutnya, perhitungan dasar perpajakan. Besarnya pajak pendapatan yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan bisa dihitung dengan rumus dasar sebagai berikut. P sama dengan buka kurung GI kurang E kurang D
tutup kurung T. P adalah besarnya pajak, TI pendapatan terkena pajak, GI pendapat kotor, E pengeluaran, D depresiasi atau penyusutan. Sesuai dengan persamaan 9,1, TI adalah GI kurang E kurang D, sehingga persamaan 9,5 juga bisa ditulis P sama dengan GI kurang E kurang D tutup kurung T. Tingkat pajak biasanya berbeda-beda menurut besarnya pendapatan terkena pajak dari suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang TI-nya lebih kecil biasanya akan dikenakan pajak yang lebih rendah. Besarnya tingkat pajak untuk tiap interval TI tertentu bisa berubah-ubah tergantung pada kebijakan pemerintah yang mengaturnya. Untuk contoh soalnya, pada tahun 1904 PT BCD memiliki pendapatan kotor sebesar 5,5 miliar dengan total pengeluaran dan depresiasi untuk tahun tersebut adalah 3,7 miliar. Berapakah pajak pendapat yang harus dibayar oleh perusahaan bila interval TI tersebut tingkat pajak yang dikenakan adalah 45%? Jadi solusinya, besarnya pendapatan terkena pajak adalah TI sama dengan 5,5 miliar dikurang 3,7 miliar sama dengan 1,8 miliar. Dan pajak yang dibayar sama dengan 1,8 miliar dikali 0,45 sama dengan 810 juta. Jadi ini adalah penyelesaian pada soal 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumares Rinda, NIM 1901015016. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang dibawakan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang efek pajak pada model depresiasi yang berbeda. Pemilihan model depresiasi itu dipengaruhi oleh besarnya nilai present worth. Apabila tingkat pajak konstan, maka pendapatan kotor tahunan lebih besar atau sama dengan depresi tahunannya dan nilai sisanya tidak berubah. Maka biaya pajak yang dikenakan oleh perusahaan akan berjumlah sama dengan biaya depresinya. Selanjutnya itu besarnya nilai present worth pajak yang ditanggung secara langsung yang akan dipengaruhi oleh besarnya pajak yang harus dibayar pada setiap periode akuntansi, di mana perbedaan ini tuh bisa dimengerti karena besarnya depresi secara langsung akan mempengaruhi besarnya pendapatan terkena pajak. Secara sistematis halnya bisa dirumuskan seperti ini. DI sama dengan BPCH sama dengan D. Nah, apabila kita berbicara tentang aliran kas, maka besarnya aliran kas setelah pajak kita harus mengetahui dulu nih besarnya aliran kas tersebut sebelum pajak dan besarnya pajak yang dikenakan, sehingga hubungan ini terjadi ATCF sama dengan BTCF dikurangin P. Selanjutnya contoh soal. Nah, di sini kan harga awal sebuah aset adalah 50 juta dengan umur 5 tahun. Aliran kas sebelum pajak setiap tahunnya adalah 20 juta. Apabila tingkat pajak yang dikenakan adalah 30%,
dan ROR setelah pajak adalah 10%, bandingkan nilai present worth dari pajak yang dikenakan apabila menggunakan metode A. Depresiasi garis lurus, B. Depresiasi SOYD. Nah, yang pertama itu kita cari dulu yang A. Yang A kan depresiasi garis lurus. Nah, bila kita menggunakan model depresi garis lurus, besarnya depresiasi tiap tahun itu sama dengan, kita tulis di sini DT sama dengan harga awal sebuah aset. Harga awal sebuah asetnya kan 50 juta ya. 50 juta. 50 juta ini dibagi dengan umurnya itu 5 tahun. Jadi sama dengan DT-nya itu kita dapatkan 10 juta, dimana atau dengan T-nya itu 1, 2 sampai dengan 5. Nah, karena besar aliran kas sebelum pajak atau BTCF itu tiap tahunnya selama 5 tahun itu adalah 20 juta, maka besarnya depresiasinya itu 10 juta. 10 juta, maka besarnya pendapatan terkena pajak adalah, kita tulis di sini TI sama dengan kita kurangkan dengan aliran kas sebelum pajak dikurang dengan besarnya depresiasi. Berarti TI sama dengan 20 juta dikurang dengan besarnya depresiasi. Besar depresiasi itu 10 juta. Maka TI-nya itu sama dengan 10 juta. Nah, kita dapatkan sudah TI-nya. Terus kita masuk ke P-nya. Kita mencari nilai P lagi. Nilai P-nya itu tingkat pajak. Tingkat pajaknya kan 30% ya. Berarti 0,3 dikali RP 10 juta. 10 juta itu dari nilai TI-nya. Berarti RP sama dengan 3 juta. Nah, kita dapat sudah, tinggal kita masukin ke dalam bentuk tabel. Seperti ini. Nah, tabelnya itu kurang lebih seperti ini. Maaf ya kalau misalkan tabelnya ndak lurus-lurus. Nah, setelah itu kita hitung lagi nilai PW-nya untuk mencari nilai PW. Nah, sebelum itu kan besarnya nilai nominal pajak yang dibayarkan 5, berarti dikali dengan jumlah pajaknya, berarti 5 dikali jumlah pajaknya kan 3 juta, berarti ininya 15 juta. Nah, terus itu kita mau mencari nilai besarnya nilai present worth-nya. Rumusnya itu seperti ini. PW di sini P-nya itu jumlah pajaknya. Jumlah pajaknya 3 juta. 3 juta dikali P per A kali 10% dikali 5 sehingga RP-nya 3 juta. Ini 3791. Dari mana sih dapat ini 3791? Dilihat dari tabel bunga.
Nah, hasil dari 3 juta dikali dengan 3,791 itu hasilnya 11,373 juta atau 11.373 juta. Nah, kita dapat sudah nilai present worth-nya. Nah, selanjutnya itu kita mau mencari depresi dengan metode SYOD. Dengan rumusnya itu DP sama dengan dalam kurung 5 dikurangin T ditambah 1 dibagi 15 ini hasil dari sini dibagi aset awalnya ya. Aset awalnya itu 50 dikali aset awalnya itu 50 juta. Aset awalnya 50 juta. Terus dimasukkan ke dalam tabel lagi perhitungan pajak dengan depresiasi SOYD. Nanti saya tunjukkan tabelnya atau ini tabel dari depresiasi SYOD. Nah, besarnya nilai nominal pajak itu kan dikenakan 15 juta atau sama dengan nilai nominal yang dikenakan pada model depresi garis lurus atas. Sedangkan nilai present worth dari total pajak tersebut adalah PW sama dengan 1 juta. 1 juta dikali P per A dikali 10% dikali 5 ditambah 1 juta dikali P per G dikali 10%, ini G ya, dikali 5. Sehingga 1 juta sama dengan 3,791 ditambah 1 juta kurung 6862. Ini dari mana? Ini dilihat dari tabel bunganya. Sehingga hasilnya 10,653 juta atau 10.653.000. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa nilai present worth dari pajak yang dikenakan dengan menggunakan metode depresiasi SOYD itu lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode garis lurus. Ini menggunakan metode SYOD, sedangkan menggunakan metode lurus dia lebih besar kan. Nah, terus besarnya depresiasi ini lebih besar pada tahun-tahun awal dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Dengan menurunnya nilai depresi, maka besarnya TI meningkat dari tahun ke tahun. Mengingat besar pendapatan kotornya itu sama dengan 20 juta. 20 juta setiap tahunnya. Jadi akibatnya itu pajak yang dikenakan itu akan lebih kecil dari tahun-tahun awal yang pada akhirnya akan membuat nilai present worth-nya itu menjadi lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai jumlah pajak yang merata tiap tahunnya. Selanjutnya, mentabulasikan aliran kas setelah pajak. Analisis seperti analisis present worth, analisis annual worth, analisis ROR dan sebagainya yang pada prinsipnya tetap sama antara sebelum dan sesudah pajak. Namun karena nilai-nilai aliran kas antara sebelum dan sesudah pajak berbeda, maka kesimpulan dari analisis di atas bisa berbeda. Berikut ini ada beberapa contoh cara mentabulasikan aliran kas setelah pajak, termasuk juga analisis present worth dan analisis ROR dan sebagainya. Nah, untuk contohnya itu sebuah peralatan penunjang produksi direncanakan akan dibeli pada tahun ini oleh PT ABC. Harga awal dari alat tersebut itu adalah 50 juta dan masa pakainya 5 tahun dan nilai sisanya itu 0. Selama 5 tahun, pendapatan yang diharapkan itu adalah sebesar 28 juta dikurang 1N, di mana N adalah tahun terjadinya aliran kas. Sedangkan pengeluaran tahunan diperkirakan sebesar 9,5 juta ditambah 0,5 juta N. Nah, tentukan
apabila nilai tingkat pajak efektifnya adalah 30% dan metode depresiasi yang digunakan adalah garis lurus, tabulasikan aliran kas setelah pajak dari alat tersebut. Terus yang B, hitunglah nilai present worth dari aliran tersebut bila MARR setelah pajak adalah 8%. Nah, untuk soal berikutnya itu untuk solusi yang A sudah ada di PPT, tinggal dilihat saja. Jadi saya akan menjawab yang soal yang bagian B, yaitu hitunglah nilai present worth dari aliran kas tersebut bila MARR setelah pajak adalah 8%. Nah, kan dimintakan nilai present worth. Nah, maka dari itu penyelesaiannya untuk yang bagian B ya, nilai present worth dari aliran kas setelah pajak itu dimana P sama dengan min 50 juta ditambah 14,9 juta dalam kurung P per F dikali 8% dikali 1 ditambah 13,95 juta dalam kurung P per F 8% dikali 1 itu sama dengan ditambah lagi, ditambah 12,8 juta dalam kurung P per F 8% dikali 3 ditambah, oh ya maaf ya, di sini tuh bukan 1, di sini itu 2. Terus itu lanjut 11,75 juta dalam kurung P per F dikali 8% dikali 4 ditambah 10,7 juta dalam kurung P per F 8% dikali 5. Nah, setelah itu sama dengan diturunin min 50 juta ditambah 14,9 dalam kurung P per F kali 8% dalam kurung 1 itu hasilnya 0,9259 ditambah 13,95 juta dalam kurung hasil dari P per F dikali 8% dikali 2 itu hasilnya 0,8573. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahin dan kita kurangi. Min 50 juta ini dikali 14,9 dikali ini ditambah ini, terus kita kurangin sehingga kita dapat hasil 1,8346 juta. Jadi inilah nilai dari present worth untuk tugas soalan ini. Nah, selanjutnya itu ada efek pendapatan kapital pada pajak. Seperti telah dijelaskan pada awal tadi, pendapatan kapital ini adalah selisih antara jual dengan nilai buku aset pada aset tersebut yang dijual. Nah, apabila set yang dijual tadi ini setelah setahun dari saat pembeliannya, maka pendapatan kapital dikenakan pajak lebih rendah dari pendapatan lain yang diperoleh dari perusahaan, sehingga pada saat terjadi inflasi maka harga jual suatu aset itu biasanya meningkat. Namun nilai buku dari aset tersebut itu tidak bisa disesuaikan dengan terjadinya inflasi. Dengan demikian, pada saat terjadinya inflasi, maka penjualan suatu aset biasanya menghasilkan pendapatan kapital. Nah, untuk melakukan perhitungan pada pajak pendapatan kapital, ada beberapa notasi-notasi berikut yang sering digunakan. Yang pertama itu BFT. BFT itu nilai buku suatu aset pada akhir tahun ke T.
SPT atau harga jual aset tersebut pada akhir tahun ke-T. CGT pendapatan kapital yang diperoleh pada saat aset dijual pada tahun ke-T. Terus itu TC tingkat pajak yang dikenakan pada pendapatan kapital. PC besarnya pajak dari pendapatan kapital. Nah, dari notasi-notasi tersebut itu dapat dihubungkan atau ada hubungannya dengan CGT sama dengan SPT dikurang BFT. Nah, dari pajak pendapatan kapital itu diturunkan lagi PC sama dengan TC dikali C dikali GT sama dengan TC dalam kurung SPT dikurangin BFT. Nah, adapun contoh soalnya seperti ini. Sebuah traktor memiliki harga 60 juta dengan umur 7 tahun dan nilai sisanya itu 4 juta. Dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus, maka nilai buku traktor tersebut pada akhir tahun ketiga adalah 36 juta. Misalkan traktor tadi itu kita jual seharga 40 juta pada akhir tahun ketiga dan pendapatan kapitalnya dikenakan pajak dengan tingkat 28%. Berapakah pajak dari pendapatan kapital tersebut? Nah, terus yang pertanyaan kedua, bila traktor tadi tetap dipakai dan baru dijual pada tahun ke-7 dengan harga 10 juta, berapakah pajak pendapatan kapital yang dikenakan? Soal selanjutnya itu yang ditanyakan berapakah pajak dari pendapatan kapital tersebut. Yang A itu pendapatan kapital yang diperoleh itu rumusnya itu CG3 sama dengan traktor yang tadinya dijualkan seharga 40 juta ya. Kita tulis seharga 40 juta. Kita kurang dengan buku traktor yang pada akhir tahun ketiganya itu dengan harga 36 juta. Jadi sama dengan 40 juta dikurangi dengan 36 juta itu hasilnya 4 juta. Maka inilah hasil dari solusi dari soal bagian A. Terus itu yang bagian B. Yang bagian B yang ditanyakan berapakah pajak pendapatan kapital yang dikenakan apabila dijual pada akhir tahun ke-7 dengan harga 10 juta. Sehingga dengan demikian besarnya pajak pendapatan kapital itu yang dikenakan kita masukin rumus PC sama dengan TC CG3, dimana tinggal kita kaliin dengan pajak tingkat pajaknya berapa dikali dengan CG3 ini. CG3 kan kita sudah dapatkan 4 ya. PC-nya itu berarti 28% kan. 28% berarti 0,28 dikali RP 4 juta. Sehingga hasilnya itu 1,680 juta. Ini nilai dari solusi atau jawaban dari soal yang bagian B. Selanjutnya bab 10 yaitu analisis pengganti. Pengertian analisis pengganti. Setiap peralatan yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari memiliki keterbatasan umur atau masa pakai sehingga apabila alat yang serupa masih dibutuhkan pada akhir masa pakainya, maka diperlukan proses pengganti dengan serupa atau yang baru. Alasan kenapa proses pengganti suatu peralatan perlu dilakukan. Yang pertama, adanya peningkatan permintaan terhadap suatu produk sehingga dibutuhkan fasilitas produksi yang memiliki kapasitas yang lebih besar. Yang kedua, kebutuhan untuk perawatan pada alat-alat yang dimiliki sudah berlebihan sehingga alat tersebut dinilai tidak ekonomis untuk dipakai walaupun secara fisik masih tetap berfungsi. Yang ketiga, terjadinya penurunan fungsi fisik peralatan sehingga akan berakibat menurunnya efisiensi operasi alat tersebut. Yang keempat, adanya alternatif untuk menyewa suatu peralatan
dan kebijakan ini lebih ekonomis dari membeli atau memiliki sendiri alat tersebut. Yang kelima, terjadinya keusangan dari suatu peralatan karena berkembangnya alat-alat baru dengan tingkat teknologi yang lebih canggih. Berikut beberapa hal yang bisa digolongkan sebagai penyebab keusangan suatu peralatan. Yang pertama, peralatan tersebut tidak lagi diperlukan. Yang kedua, operator dari peralatan tersebut sulit diperoleh. Yang ketiga, ada alat sejenis yang baru yang bisa beroperasi dengan ongkos-ongkos operasional dan perawatan yang lebih rendah. Yang keempat, ada alat sejenis yang baru yang bisa beroperasi dengan produktivitas yang lebih tinggi. Konsep dasar dalam analisis pengganti. Yang pertama, konsep defender dan challenger. Dalam konteks ini, sudah menjadi kebiasaan untuk menyebut aset yang dipertimbangkan untuk diganti dan yang memiliki kandidat atau yang diusulkan untuk mengganti sebagai challenger. Yang kedua, konsep sunk cost. Sunk cost adalah ongkos yang terjadi pada masa yang lalu dan tidak akan tertutupi sehingga tidak dipertimbangkan dalam analisis ekonomi teknik yang berkaitan dengan kondisi masa yang akan datang. Dalam analisis pergantian, konsep sunk cost juga diabaikan karena hanya kondisi mendatang dari suatu aset yang akan dipertimbangkan. Yang ketiga, sudut pandang pihak luar. Pendekatan dengan sudut pandang pihak luar cukup objektif dan lebih disukai karena akan membandingkan performasi ekonomis dari aset yang dimiliki. Yang keempat, umur ekonomis suatu aset. Perhitungan umur ekonomis suatu aset berguna untuk memperkirakan kapan aset tersebut sebaiknya diganti. Berikut adalah konsep garis besar sudut pandang pihak luar. Dan ini contoh soalnya. Dan ini dapat kita simak hasil solusinya. Selanjutnya, umur ekonomi suatu aset. Perhitungan umur ekonomi suatu aset berguna untuk memperkirakan kapan aset tersebut sebaiknya diganti. Tentu saja penggantian akan dilakukan apabila secara ekonomis memang lebih baik daripada tetap menggunakan aset yang lama. Dan ini adalah contoh tabel ekonomisnya suatu aset. Berikut contoh soalnya. Dan ini penyelesaiannya. Selanjutnya, analisis penggantian umur ekonomis. Sebagaimana telah digambarkan, analisis penggantian pada dasarnya adalah pembentukan alternatif pada umur ekonomis. Masing-masing yaitu alternatif tetap dan alternatif yang baru. Dalam kaitannya dengan analisis penggantian ini, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, sunk cost harus diabaikan atau gunakan sudut pandang yang pihak ketiga. Kedua, tentukan umur ekonomis dari aset yang sedang dipertimbangkan, yaitu jika ongkos tahunan konstan dan nilai sisa tahun-tahun berikutnya dianggap sama dengan nilai sisa saat ini, pilih umur panjang yang mungkin. Yang kedua, apabila ongkos tahunan selalu meningkat dan nilai sisa tahun-tahun berikutnya dianggap sama dengan nilai sisa-sisa saat ini, pilih umur terpendek yang mungkin. Dan yang ketiga, bandingkan alternatif-alternatif yang dipertimbangkan. Berikutnya, beberapa contoh analisis penggantian, yaitu penggantian karena peningkatan kebutuhan kapasitas. Walaupun secara fisik suatu peralatan masih cukup baik, efisien, up-to-date, seringkali kita harus melakukan secara fisik suatu peralatan yang masih cukup baik. Melakukan analisis penggantian apabila ada peningkatan kapasitas produksi yang harus ditangani. Yang melakukan ini tidak cukup dikerjakan dengan alat yang ada. Analisis penggantian pada kasus yang seperti ini biasanya ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan apakah peningkatan kapasitas ini akan diantisipasi dengan menambah alat yang lama atau mengganti dengan yang baru. Nah, perlu juga diketahui apakah alat ini mampu bekerja pada kapasitas yang dibutuhkan. Berikutnya, penggantian karena biaya perawatan yang berlebihan. Pada dasarnya, perawatan dilakukan untuk menjaga agar suatu aset tetap berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, perawatan adalah upaya untuk memperpanjang masa pakai dari suatu aset. Biaya perawatan biasanya naik dari waktu ke waktu.
dikarenakan tingkat kerusakan akan meningkat dengan bertambahnya masa pakai suatu aset. Pada saat-saat tertentu diperlukan perawatan yang ekstensif, yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, sebelum perawatan yang seperti ini dilakukan, sebaiknya melakukan analisis penggantian untuk menentukan apakah perawatan tersebut memang lebih menguntungkan dari alternatif yang lain atau alternatif yang tidak bisa digunakan. Misalnya, dengan mengganti suatu aset yang baru. Berikut contoh soal yang dapat kita simak dan hasil solusinya. Selanjutnya, penggantian karena keusangan. Walaupun secara fisik masih cukup bagus, seringkali suatu peralatan perlu diganti karena munculnya peralatan-peralatan yang cukup canggih. Kecanggihan ini mungkin disebabkan karena kemampuannya yang berproses, ukurannya, kecepatannya. Padahal ini membuat peralatan yang lama seolah-olah kelihatan usang dan ketinggalan zaman. Yang kedua, penggantian dengan menyewa. Menyewa berarti memiliki suatu aset pada suatu periode tertentu dengan membayar sejumlah uang yang cukup besar. Sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama antara penyewa dan yang menyewa, alternatif menyewa seringkali dipertimbangkan sebagai jalan yang tepat karena berbagai alasan. Antara lain, karena dengan menyewa, seseorang tersebut terhindar dari kewajiban sebagai pemilik, termasuk diantaranya kewajiban untuk merawat, terhindar dari resiko keusangan, usai aset, pergantian, proteksi terhadap kerusakan, dan sebagainya.